Pemirsa, kebakaran rumah di perumahan Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan menewaskan pemilik rumah. Jasad korban wanita ditemukan tewas di kamar mandi. Kobaran api membakar habis sebuah rumah di Jalan Teratai 7 Blok O, perumahan Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat seluruh bagian rumah ludes terbakar dan sempat menimbulkan kepanikan para pemilik rumah di sekitar lokasi. Wanita pemilik rumah ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Sejumlah hewan peliharaan ikut terbakar karena tak sempat dievakuasi. Kita udah berupaya gimana caranya biar api itu padam, tapi nggak bisa hingga pemadam itu datang. Dan juga saya coba naik ke sana, mau masuk ke situ, kita udah nggak bisa masuk karena api udah besar. 1 jam belasan unit mobil damkar bisa meredam amukan si jago merah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lapak barang bekas dan sejumlah rumah semi permanen yang berada di kawasan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar pada Sabtu pagi. Sedikitnya 13 mobil pemadam beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran. Sebuah lapak barang bekas dan sejumlah rumah semi permanen yang berada di Jalan Boulevard Timur Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu pagi terbakar. Banyaknya barang bekas yang mudah terbakar seperti plastik membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan. Sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran dan 50 personel petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Api pun berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Alhamdulillah kita berangkat terima berita jam 4.47. Mulai pemadaman kita 4.53. Dan juga bisa kita selesaikan alhamdulillah dalam waktu cepat, dan juga unit juga sebanyak 13 unit dengan 65 personil. Itu terima kasih. Ini yang terbakar lapak rumah warga atau gimana, Pak? Ya, dari lapak. Jadi untuk lapak dilanjutkan dengan rumah warga. Sedikitnya 3 lapak barang bekas dan 4 rumah semi permanen terbakar dalam peristiwa ini. Namun petugas masih belum mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kericuhan supporter mewarnai laga Persita Tangerang dan Persija Jakarta di Stadion Indomilk, Kabupaten Tangerang. Supporter kedua belah pihak saling lempar batu dan baku hantam setelah sempat saling ejek. Supporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta baku hantam di luar Stadion Indomilk, Kabupaten Tangerang sesaat setelah pertandingan berakhir. Tidak hanya saling pukul, para supporter juga saling lempar botol dan batu. Kericuhan mereda setelah polisi membubarkan para supporter. Saksi mata mengatakan keributan antar supporter ini diduga akibat saling ejek. Dalam laga pekan ke-19 BRI Super League ini, Persija Jakarta berhasil menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kerap meresahkan dan bikin macet, puluhan PAOGA atau juru parkir liar di sepanjang jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat dirazia. Sejumlah pelaku menolak diamankan dan berusaha kabur. Juru parkir liar ini menangis memohon dibebaskan saat akan dimasukkan ke mobil Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Aparat Satpol PP bersama Dinas Perhubungan dan TNI Polri menertibkan kawanan Pak Ogah dan juru parkir liar yang kerap meresahkan dan memicu kemacetan di sepanjang jalan Outer Ring Road. Sejumlah pelaku menolak diamankan dan berusaha kabur, namun akhirnya tertangkap. Penanganan Pak Ogah sudah menjadi atensi pimpinan karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Sasaran kami para Pak Ogah untuk hari ini yang berada di sepanjang jalan Ring Road. Setelah didata di Polsek Cengkareng, 28 Pak Ogah tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan warga menolak eksekusi rumah lahan di Padang Halaban, Labuan Batu, Sumatera Utara. Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang merobohkan rumah-rumah mereka. Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya menolak eksekusi rumah dan lahan seluas 78 hektar yang telah mereka tempati selama belasan tahun di Desa Panigoran, Kecamatan Aekuo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan polisi yang melakukan pengamanan di lokasi. Kenapa Bapak itu membilang bocor-bocor? Belum ada baca curkan. Apakah tenang Bapak? Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang sedang merobohkan rumah-rumah warga. Mereka meminta proses eksekusi lahan Padang Halaban dihentikan. Situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolres Labuan Batu AKBP Wahyu Endra Jaya turun langsung dan menenangkan massa. Sebagian warga memilih menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif. Beberapa warga bahkan membongkar rumah mereka secara mandiri dan mengamankan barang-barang pribadi mereka sebelum proses penertiban dilakukan petugas. Sampai dengan saat ini banyak dari warga yang rumahnya mereka hancurkan sendiri, dikupas sendiri, sehingga dibongkar sendiri. Jadi seng-sengnya, kemudian ada tembok-temboknya masih bisa digunakan. Jadi dengan penuh kesadaran, warga yang ada di lokasi eksekusi ini membongkar rumahnya sendiri. Polres Labuan Batu mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan Padang Halaban seluas 78 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sebanyak 96 rumah warga dirobohkan. Perkara tersebut melibatkan PT Sinarmas Agro Resources and Teknologi dengan kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Dipastikan tidak ada unsur pidana, polisi akhirnya menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Namun polisi membeberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA. Karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut.
Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawaterate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM untuk menyusun penindakan hukum terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O. Sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyoroti peredaran gas tertawa atau whipping yang ramai diperbincangkan warganet lantaran diduga menjadi penyebab tewasnya selebgram Lula Lava. Selain melakukan evaluasi lebih lanjut, BPOM juga akan melakukan pengawasan bersama dengan BNN, Kepolisian hingga Kementerian Kesehatan. Kita sudah evaluasi itu whipping. Whipping ini termasuk kita akan arahkan ada dua. Karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Whipping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya, walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitric oxide, termasuk whipping. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Brigjen Pol Supianto menyebut tabung gas tertawa atau whipping belakangan banyak disalahgunakan. Whipping bisa menimbulkan efek kesenangan sesaat, namun berbahaya bagi sistem saraf otak dan jantung. Adalah digunakan di salah satunya di bidang medis, yaitu untuk anestesi ringan. Kemudian di industri kuliner digunakan sebagai propellant agent di dalam pembuatan whipped cream. Kemudian ada juga digunakan di bidang otomotif, yaitu untuk meningkatkan performa mesin. Namun demikian, akhir-akhir ini banyak disalahgunakan penggunaannya, yang seharusnya digunakan
adalah di bidang medis tadi seperti saya sampaikan untuk anestesi ringan, kemudian di bidang kuliner untuk sebagai propellant agent atau gas pendorong. Namun banyak dihirup langsung. Yang diinginkan adalah efek euforia sesaat. Polisi membeberkan rekaman CCTV aktivitas terakhir selebgram Lula Lava sebelum ditemukan meninggal dunia pada Jumat pekan lalu. Polisi mengungkap sehari sebelum meninggal dalam rekaman CCTV di apartemen di kawasan Jakarta Selatan, Lula terlihat masih melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga hari berikutnya, kekasih musisi dan YouTuber Reza Arab itu tidak terlihat hingga malam hari. Hal tersebut membuat asisten rumah tangganya curiga hingga meminta pertolongan karena kamar Lula terkunci dari dalam. Ketika pintu berhasil dibuka, Lula ditemukan dalam kondisi terbujur kaku. Sang kekasih Reza Arab terlihat ikut membawa jenazah Lula ke rumah sakit. Masuk ke dalam kantong jenazah. Saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini. Nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya melalui lift barang terlihat saudara RA yaitu pacar dari saudari LL mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang dimana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya. Keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Ketika informasi berikutnya, pemirsa, keterangan saksi yang dihadirkan aktor Amar Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Saksi membongkar informasi alur peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Amar Zoni kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara blak-blakan ia memberikan kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak tahun 2025 di bulan Mei dan menyatakan mengenal Amar Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan tersebut, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. Pemirsa, buntut penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami korban jambret, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari Jumat. Saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda
ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan, dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta mengumumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya jadi tersangka usai membela istrinya dari aksi penjamretan. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hogi Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, pada Jumat petang. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pemirsa, mobil Porsche Cayenne berplat nomor Dinas Kementerian Pertahanan ternyata bodong yang ditemukan di area Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, sebuah mobil mewah Porsche Cayenne memakai plat Dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan nomor registrasi 5021200. Ternyata plat nomor yang terpasang palsu. Kementerian Kemenhan RI memberikan klarifikasi bahwa mobil mewah tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta pengemudinya.